Assalamualaikum Pak Mistur. Waalaikumsalam Bu Endar. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Oh iya, syukurlah. Kok kelihatan kurang semangat gitu Bu? Ada apa? Iya nih Pak, ada yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Apakah Bapak ada waktu? Oh, boleh Bu. Silahkan. Oke, ya Pak, terima kasih sebelumnya. Gini Pak, saya sedikit ada ganjalan eh, terkait dengan anak didik saya di kelas tuh Pak. Oh iya. Sebelumnya bisa Ibu ceritakan ganjalan seperti apa yang Ibu rasakan? Iya, gini Pak, di kelas saya ada salah satu siswa yang sangat sensitif Pak. Terus apa namanya, tidak boleh tersentuh ataupun tersinggung sedikit pun oleh temannya atau yang lainnya. Terus itu Pak, dari dulu mungkin baru pernah lah ya Pak, saya mendapatkan murid yang luar biasa. Sebenarnya dari dulu ya yang namanya anak nakal dan sebagainya ada, tapi yang ini luar biasa Pak, sampai saya itu kewalahan. Misalnya sedang pelajaran atau pembelajaran di kelas itu, anak tersebut sedang belajar, kok itu kebetulan namanya Ata ya Pak ya. Lah Ata itu gini, misalnya saya hanya bertanya kecil, anak-anak sudah selesai semua, terus teman-teman kan Ata misalnya belum, kan temannya bilang, oh Ata belum, gitu nggih Pak. Itu apa? Langsung dia tuh emosi mengejar anak yang tadi mengatakan itu, memukulnya Pak. Lah terus kalau nangis luar biasa kerasnya sampai semuanya itu terganggu gitu loh Pak. Dalam pembelajaran terganggu di kelas. Terus lagi kalau sering nyobek buku teman atau bikin onar. Terus yang paling saya rasanya menjadi beban itu kalau pulang sekolah dia cerita dengan orang tuanya, itu ceritanya tidak sesuai dengan apa yang terjadi, tetapi membalikan fakta Pak. Misalnya habis dipukulin teman, bukunya habis dibuang teman, disobek teman, gitu Pak. Dan yang paling membuat eh, ganjalan di hati saya itu apa? Orang tuanya itu percaya, itu loh Pak, seperti itu di kelas saya. Oh gitu ya Bu ya. Lalu apa yang ingin Ibu dapatkan dari pertemuan hari ini Bu? Dengan saya cerita dengan Bapak supaya bisa mengurangi beban pikiran saya, Pak. Juga saya mungkin bisa menemukan solusi, Pak. Oh begitu. Baik Bu. Apa ukuran beban pikiran beban Ibu bisa berkurang? Beban saya berkurang jika saya bisa memecahkan masalah ini, Pak. Oh, coba apa saja pemecahan masalah yang bisa Ibu pikirkan? Iya, dengan melakukan pendekatan dan mungkin perhatian khusus pada anak tersebut, Pak. Terus mengkondisikan anak tersebut sebelum pembelajaran perut dalam keadaan kenyang, Pak. Selain yang sudah Ibu sebutkan tadi, adakah solusi pemecahan masalah lainnya? Saya akan menyampaikan masalah tersebut kepada kepala sekolah, Pak. Oh, gitu ya. Baik, Bu. Mungkin ada lagi, Bu? Saya juga akan mencoba menemui wali murid dari anak tersebut untuk menyampaikan masalah tentang anaknya dan meminta kerjasamanya, Pak. Adakah konsekuensi atas pemecahan masalah yang sudah Ibu pikirkan tadi? Mungkin ada, Pak. Dengan saya memberikan perhatian yang lebih kepada anak tersebut, mungkin akan terjadi kecemburuan pada anak yang lain. Terus kalau saya menyampaikan hal tersebut pada orang tuanya, takutnya malah terjadi kesalahpahaman, Pak, di orang tuanya itu.
gitu ya. Dari skala 1 sampai 10, di skala berapa Ibu berada dalam usaha mencapai tujuan? Mungkin dari skala 1 sampai 10 mungkin baru di skala 7, Pak. Apa prioritas yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu, Bu? Saya akan melakukan pendekatan dan perhatian yang lebih, Pak, pada anak tersebut. Lalu strateginya apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin dengan menyapa dengan hangat, sering mendekati anak tersebut, terus mengajak ngobrol sebelum pembelajaran dimulai, ditanyakan dulu apakah sudah makan apa belum. Terus intinya sering diajak berkomunikasi gitu, Pak. Oke. Apa ukuran bahwa rancangan yang Ibu buat itu berhasil, Bu? Ukuran rancangan bagi saya dikatakan berhasil jika anak tersebut berkurang emosinya, Pak. Terus mau mengikuti pelajaran sampai istirahat atau mungkin sampai selesai, Pak. Ada lagi mungkin, Bu? Iya, Pak. Juga jika anak tersebut tidak jika anak tersebut tidak suka memukuli temannya atau membuang alat-alat milik temannya, Pak. Oke. Bagaimana antisipasi apabila dalam rencana tersebut menemukan hambatan? Saya akan meminta bantuan pada teman guru untuk membantu mendampingi saat anak tersebut sedang emosi, Pak. Oke. Tadi Ibu menyebutkan bahwa akan terjadi kecemburuan terhadap anak yang lain. Lalu bagaimana Ibu akan menghilangkan kecemburuan itu, Bu? Oh iya, saya akan mencoba menjelaskan kepada anak-anak yang lain bahwa anak tersebut beda gitu loh. Maksudnya tentang sifatnya Ata itu kepada anak yang lain akan saya coba untuk menjelaskan bahwa sifatnya Ata itu beda dengan yang lainnya, Pak. Lalu apa yang Ibu lakukan jika terjadi kesalahpahaman dengan orang tua atau wali murid? Saya akan menjelaskan sejelas-jelasnya dengan kata-kata yang mudah dipahami, Pak. Oke. Jadi, kesimpulan apa yang Ibu dapatkan dari sesi coaching hari ini, Bu? Dari sesi coaching hari ini, saya menemukan solusi, yaitu melakukan pendekatan dan memberikan perhatian lebih kepada anak tersebut, menyampaikan masalah ini dengan kepala sekolah, dan membicarakannya kepada orang tua dari anak tersebut, Pak. Oke. Lalu komitmen apa yang Ibu buat untuk menjalankan rencana tersebut, Bu? Saya akan melakukan hal tersebut dengan baik sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan, Pak. Siapa yang Ibu libatkan dalam rencana ini? Kepala sekolah, terus rekan sejawat dan orang tua. Oh, iya. Oke, Bu. Terus kapan Ibu akan melakukan rencana ini akan dimulai kapan, Bu? Secepatnya, Pak. Oke. Ibu sudah menemukan solusi untuk memecahkan masalah Ibu. Mungkin jika diperlukan, kita bisa melakukan refleksi pada coaching berikutnya. Bagaimana perasaan Ibu setelah berdiskusi ini, Bu? Alhamdulillah, Pak. Saya sudah merasa lega. Terima kasih, nggih, Pak, atas waktunya. Iya, Bu, sama-sama. Semoga berhasil rencana Ibu ya, Bu ya. Amin ya, Pak. Oke, Pak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Endar. Waalaikumsalam Pak Mistur. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Syukurlah. Kok kelihatan kurang semangat gitu ya Pak? Ada apa? Iya nih Bu, ada yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Oh, boleh Pak. Silahkan Pak. Iya Bu, terima kasih sebelumnya. Gini Bu, saya sedikit ada ganjalan terkait dengan anak didik saya di kelas. Oh, iya. Sebelumnya bisa Bapak ceritakan ganjalan seperti apa yang Bapak rasakan? Begini Bu, di kelas ada salah satu anak didik saya yang sangat sensitif. Tidak boleh sampai tersinggung sedikit pun. Dari dulu baru pernah saya menemukan anak yang sifatnya seperti ini, sampai saya merasa kewalahan Bu. Hanya hal kecil saja jadi masalah. Misalnya temannya hanya berkata, "Ata belum selesai." Ini namanya kan Ata Bu ya. Langsung saja Ata emosi dan mengejar teman tersebut dan memukulinya. Terus lagi, sedang kegiatan belajar, kok tidak mau ikut, ya terus keluar kelas. Terus Bu, kalau nangis, kerasnya sampai yang lain sangat terganggu. Anak itu sebenarnya ya mau bercerita panjang lebar Bu. Dan yang paling makan pikiran, jika di kelas habis bikin onar, pulang terus cerita dengan orang tuanya, dengan membalikan fakta atau mengatakan hal yang tidak sesuai. Katanya habis dinakali teman, habis dipukuli teman, dan orang tuanya pun percaya Bu. Oh, iya Pak. Apa yang ingin Bapak dapatkan dari pertemuan hari ini, Pak? Begini Bu, dengan saya cerita dengan Ibu, supaya bisa mengurangi beban pikiran saya Bu, juga berharap bisa menemukan solusi. Oh, begitu. Baik, Pak. Apa ukuran beban pikiran beban Bapak bisa berkurang? Beban saya berkurang jika saya bisa memecahkan masalah ini Bu. Oh, iya. Apa saja pemecahan masalah yang bisa Bapak pikirkan? Dengan melakukan pendekatan dan perhatian khusus pada anak tersebut Bu, terus mengkondisikan anak tersebut sebelum pembelajaran, perut dalam keadaan kenyang. Ya. Selain itu, oke, selain yang sudah Bapak sebutkan tadi, adakah solusi pemecahan masalah lainnya, Pak? Begini Bu, saya akan menyampaikan masalah tersebut kepada kepala sekolah Bu. Oh, iya. Baik, Pak. Baik ya. Mungkin ada lagi? Saya juga akan mencoba bertemu dengan wali murid dari anak itu untuk menyampaikan masalah tentang anaknya yang meminta kerjasama dari orang tua tersebut Bu. Adakah konsekuensi atau pemecahan masalah yang sudah Bapak pikirkan? Mungkin ada Bu. Dengan saya memberikan perhatian yang lebih pada anak tersebut, akan menjadi kecemburuan bagi anak yang lain. Kalau saya menyampaikan dengan orang tua, takutnya juga terjadi kesalahpahaman. Dari skala 1 sampai 10, di skala berapa Bapak berada di dalam usaha pencapaian tujuan, Pak? Mungkin
saat ini baru di skala 7, Bu. Apa prioritas yang Bapak lakukan untuk mencapai tujuan? Saya akan mencoba untuk melakukan pendekatan dan perhatian yang lebih, Bu. Lalu strategi apa yang akan Bapak lakukan? Menyapa dengan hangat, sering mendekati, mengajak ngobrol. Sebelum pembelajaran ditanya sudah makan apa belum. Intinya sering diajak berkomunikasi begitu, Bu. Apa ukuran bahwa rancangan yang Bapak buat itu berhasil? Untuk ukuran rancangan, bagi saya dikatakan berhasil jika anak tersebut berkurang emosinya, mau mengikuti pelajaran sampai selesai. Ada lagi mungkin, Pak? Iya, Bu. Juga jika anak tersebut tidak suka memukuli temannya atau membuang alat-alat milik temannya. Oke. Bagaimana antisipasi apabila dalam rencana tersebut menemukan hambatan? Dia akan meminta bantuan pada teman guru, Bu, untuk membantu mendampingi saat anak tersebut sedang emosi. Oke, tadi Bapak menyebutkan bahwa akan terjadi kecemburuan ya Pak terhadap anak yang lain. Lalu bagaimana Bapak akan menghilangkan kecemburuan itu Pak? Saya akan mencoba menjelaskan kepada anak yang lain tentang sifat Atta, Bu. Lalu apa yang akan Bapak lakukan jika terjadi kesalahpahaman terhadap orang tua anak tersebut, Pak? Saya akan menjelaskan sejelas-jelasnya dengan kata-kata yang mudah dipahami. Oke, jadi kesimpulan apa yang Bapak dapatkan dari sesi coaching hari ini, Pak? Dari sesi coaching hari ini, saya menemukan solusi, yaitu akan melakukan pendekatan dan memberikan perhatian yang lebih, menyampaikan masalah ini kepada kepala sekolah dan membicarakannya pada orang tua anak tersebut. Begitu, Bu. Iya. Komitmen apa yang buat untuk menjelaskan rancangan tersebut, Pak? Saya akan melakukan hal tersebut dengan baik, sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Baik ya Pak. Siapa yang Bapak libatkan dalam rencana ini, Pak? Kepala sekolah, Bu, rekan sejawat, dan bahkan orang tua. Oh ya. Oh ya Pak. Terus kapan itu Bapak akan melakukan rencana itu? Secepatnya, Bu. Oke. Bapak sudah menemukan solusi ya Pak untuk memecahkan masalah Bapak. Mungkin diperlukan kita bisa melakukan refleksi Pak pada coaching berikutnya. Terus sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita berdiskusi ini Pak? Alhamdulillah, Bu. Saya sudah merasa lega. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Ya Pak, sama-sama. Semoga rencana Bapak juga berhasil ya Pak. Amin, Bu. Iya, Bu. Semoga berhasil. Sekali lagi terima kasih ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.